Suatu hari di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang remaja bernama Raka. Raka dikenal anak yang sederhana. Hidupnya banyak dihabiskan di warung kopi tempat nongkrong sama teman-temannya. Sejak kecil, ia tidak pernah jauh dari lingkungan kampungnya. Sekolah pun biasa saja. Tidak ada prestasi yang menonjol. Namun, semenjak ayahnya meninggal dunia, hidup Raka perlahan berubah. Bukan hanya karena ia merasa kehilangan sosok panutan, tetapi juga karena warisan aneh yang ditinggalkan ayahnya. Sebuah keris kuno dengan sarung kayu yang sudah tua, warnanya gelap dan terasa berat ketika digenggam. Ayahnya sebelum meninggal pernah berkata lirih dengan wajah penuh serius, "Nak, jaga keris ini. Jangan pernah sampai jatuh ke tangan orang yang salah." Raka yang waktu itu masih sibuk mikirin motor kredit buat gaya di tongkrongan cuma manggut-manggut. Ia tidak mengerti kenapa benda sekecil itu begitu penting. "Iya ya, tapi ini kan cuma keris tua. Buat apa sih?" katanya sambil senyum tipis. Ayahnya hanya menatapnya lama, lalu menutup mata untuk terakhir kalinya. Dari situ, Raka jadi punya beban baru. Bukan hanya karena kehilangan ayahnya, tapi juga karena harus menjaga sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak paham artinya. Hari-hari berjalan, Raka tetap nongkrong di warung kopi bersama kawan-kawannya. Obrolan mereka seputar motor, cewek, dan cerita lucu khas tongkrongan. Raka mencoba menutupi rasa kehilangan dengan tawa-tawa kecil itu. Tapi jauh di dalam hatinya ia merasa ada yang mengawasi. Sejak keris itu disimpan di kamar, malam-malamnya jadi tidak tenang. Ia sering terbangun karena mimpi aneh. Melihat sosok bayangan yang memanggil-manggil namanya. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Seperti ada orang berbisik tepat di telinganya. Suatu malam, saat ia sedang rebahan di kasurnya, suara itu terdengar lagi. "Raka, Raka," bisikan itu bikin bulu kuduknya merinding. Raka langsung duduk tegak, matanya melirik ke arah lemari tempat keris itu disimpan. "Astaga, jangan bilang ini gara-gara keris bokap," gumamnya pelan. Dia mencoba menguatkan diri lalu berkata, "Kalau emang ada yang mau muncul, ya muncul sekalian. Jangan bisik-bisik gitu." Tapi tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan angin malam yang lewat dari celah jendela. Pagi harinya Raka curhat sama temannya, Dani, di warung kopi. "Bro, gua akhir-akhir ini sering diganggu mimpi aneh. Kayak ada yang manggil-manggil nama gue tiap malam." Dani tertawa sambil menyeruput kopi hitam. "Wah, jangan-jangan lu lagi jatuh cinta sama cewek gaib kah?" Raka langsung manyun. "Serius gue, dan ini bukan main-main. Kayaknya ada hubungannya sama keris warisan bokap gue." Dani yang awalnya bercanda langsung terdiam. "Keris? Maksud lu pusaka gitu? Gila bro, itu jangan main-main. Barang begitu biasanya ada isinya." Raka semakin bingung. "Tapi gua gak ngerti Dan. Bokap cuma bilang jaga baik-baik, jangan jatuh ke orang yang salah." Gue mikir, emang siapa sih yang bakal ngerebutin keris tua begitu? Dani menggeleng pelan. "Lu gak tahu aja, orang kalau udah urusan sama pusaka, bisa sampai tega ngelakuin apa aja. Apalagi kalau katanya punya kekuatan." Raka terdiam lama. Matanya menerawang, mencoba mencerna ucapan temannya. Malam berikutnya, mimpi buruk itu datang lagi. Kali ini Raka melihat bayangan seorang pria berjubah hitam berdiri di ujung kamarnya. Matanya merah menyala, suaranya berat memanggil namanya. "Raka." Waktunya sudah dekat. Raka tersentak bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia berlari ke lemari, membuka pintu, dan menatap keris itu yang seolah berkilau samar dalam gelap. "Apa yang sebenarnya bokap sembunyikan dari gue?" bisiknya dengan suara bergetar. Hari-hari yang sebelumnya terasa santai, kini berubah jadi penuh tanda tanya. Raka masih berusaha hidup normal, nongkrong, ketawa, bercanda. Tapi di dalam hati, ia tahu hidupnya sudah tidak sama lagi sejak menerima warisan misterius itu. Ia mulai merasa kalau dirinya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang bahkan ia belum tahu apakah ia sanggup menjalaninya. Keris itu bukan lagi sekadar barang antik yang diwariskan oleh seorang ayah pada anaknya. Benda itu membawa beban, rahasia, sekaligus takdir yang mungkin akan merubah hidup Raka selamanya.
Sejak kejadian mimpi aneh itu, Raka jadi lebih sering melamun. Ia duduk di warung kopi bersama teman-temannya. Tapi pikirannya melayang ke arah keris yang ada di kamar. Dani yang melihat Raka bengong langsung nyeletuk, "Bro, lu kenapa sih akhir-akhir ini nongkrong kok kayak orang mikirin utang?" Teman yang lain ketawa, tapi Raka hanya senyum tipis. "Enggak, gue lagi kepikiran sesuatu aja," jawabnya pelan. Dani mendekat sambil menepuk pundaknya. "Kalau ada masalah, cerita aja, jangan dipendam sendiri. Lu bisa gila bro." Raka akhirnya cerita sedikit tentang mimpi buruk yang terus menghantuinya. "Lu percaya nggak? Gue tiap malam kayak ada yang manggil-manggil nama gue. Suaranya jelas banget. Gue rasa ada hubungannya sama keris itu." Dani menelan ludah, lalu wajahnya jadi serius. "Kak, jangan sering-sering ngomongin pusaka itu di tempat umum. Lu nggak tahu kan, kalau di desa ini ada orang-orang yang doyan banget cari barang begituan. Bisa-bisa lu jadi incaran." Raka terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat mendengar peringatan itu. Ia sadar, rahasia keris mungkin memang berbahaya. Beberapa hari kemudian, masalah benar-benar datang. Saat malam, warung kopi yang biasa jadi tempat nongkrong tiba-tiba didatangi beberapa orang asing. Mereka berpenampilan sangar, rambut gondrong, tato di lengan, dan suara keras seperti orang pasar. Salah satunya menendang kursi sambil teriak, "Hei, mana yang namanya Raka? Gue denger dia punya sesuatu yang harusnya jadi milik bos gue." Semua orang di warung langsung terdiam. Hanya suara kipas angin tua yang terdengar berdecit. Raka yang duduk di pojok meja langsung merasa darahnya berdesir kencang. Dani yang duduk di samping Raka mencoba menutupi. "Bro, kayaknya salah orang deh. Di sini gak ada Raka." Tapi orang itu malah tertawa kasar. "Jangan main-main sama gue. Gue udah tahu bocah itu di sini. Suruh dia keluar. Kalau nggak mau gue porak-porandain tempat ini." Suasana warung jadi tegang. Pemilik warung, Pak Udin, mencoba menenangkan. Udah, jangan ribut di sini. Kalau ada urusan, bicarain baik-baik." Tapi preman itu malah melotot. "Diam lu, jangan ikut campur." Raka tahu, saat itu dia tidak bisa sembunyi lagi. Dengan berani, Raka berdiri dari kursinya. "Gue Raka. Lu maunya apa sama gue?" Semua mata tertuju padanya. Preman itu mendekat sambil menyeringai. "Nah, ini dia bocahnya. Dengar ya, bos gue pengen barang warisan bokap lu. Katanya itu, keris punya kekuatan gede, jadi jangan banyak gaya. Kasih aja ke gue sekarang." Raka terkejut. Ternyata benar kata Dani. Ada orang yang benar-benar mengincar pusaka itu. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab, "Maaf, tapi keris itu bukan buat orang sembarangan. Bokap gue titipin ke gue buat dijaga. Gue gak bisa sembarangan ngasih." Preman itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Lu pikir lu siapa, ha? Anak ingusan berani nolak permintaan bos gue? Lu gak tahu siapa dia. Dia itu orang sakti, punya ilmu rawa rontek. Lu bisa mati kalau coba-coba lawan dia." Teman-teman Raka mulai panik. Beberapa bahkan kabur meninggalkan warung. Dani masih berdiri di samping Raka. Meski wajahnya pucat. "Kak, lu yakin mau hadapin mereka?" bisiknya. Raka hanya mengangguk pelan. Meski dalam hati, ia sendiri gemetar. Pertengkaran itu tidak bisa dihindari. Salah satu anak buah preman mendorong Raka sampai hampir jatuh. "Cepet kasih keris itu. Kalau nggak mau nyawa lu melayang." Raka terdiam. Tapi di dalam tasnya ia bisa merasakan keris itu bergetar. Seolah tahu dirinya sedang dalam bahaya. Tangan Raka refleks menyentuh gagangnya. Dan seketika, suasana jadi berubah. Angin malam berhembus kencang. Lampu warung berkelip. Dan semua orang merasakan hawa dingin menusuk. Anak buah preman mundur selangkah sambil berbisik, "Anjir, apa yang dia bawa itu beneran keris sakti." Raka berdiri dengan lebih tegap. Meski wajahnya masih tegang, ia menatap lurus ke arah preman yang menantangnya. "Gue udah bilang, keris ini bukan buat lu. Kalau lu masih maksa, lu bakal nyesel." Preman itu meludah ke lantai. "Dasar bocah, sok jagoan. Besok lu gue bawa ke hadapan bos gue. Biar dia sendiri yang ngurusin lu." Mereka pun pergi meninggalkan warung, tapi ancaman itu jelas membuat semua orang ketakutan. Dani langsung menepuk bahu Raka dengan keras. "Kak,
Ini gawat, lu sekarang udah jadi target bos preman rawa rontek itu. Sepulang dari warung, Raka duduk termenung di kamarnya. Ia menatap keris yang tergeletak di atas meja. Kilauannya tampak lebih terang dari biasanya. Apa benar benda ini punya kekuatan? Apa bokap sengaja nitipin ke gue buat lawan orang-orang kayak mereka? Raka merasa hidupnya sudah tidak akan sama lagi. Dia bukan lagi anak tongkrongan biasa. Kini ia terikat dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa membawa bahaya, tapi juga mungkin membawa arti penting bagi desanya. Malam itu suasana desa berubah jadi mencekam. Hujan deras turun membasahi jalanan tanah yang becek, petir sesekali menyambar langit. Raka baru pulang dari warung. Langkahnya terasa berat. Setiap kali ia ingat ancaman preman tadi, dadanya semakin sesak. Denny sempat mengantar sampai depan rumah dan berpesan, "Kak, hati-hati. Gue takut besok mereka beneran jemput lu." Raka hanya mengangguk, mencoba terlihat tenang, meski dalam hati gelisah. Ia masuk ke kamarnya, menatap keris di atas meja, lalu duduk lama di kursi. Kalau bener gue harus hadapin bos mereka, berarti bokap udah tahu ini bakal kejadian, gumamnya. Sekitar tengah malam, suara aneh terdengar dari luar rumah. Seperti ada orang berisik di halaman. Suara langkah kaki disertai suara besi bergesekan. Raka bangun dari tidurnya, mengintip dari celah jendela. Matanya melebar melihat beberapa orang berdiri sambil membawa senjata tajam. Wajah mereka tidak asing. Anak buah preman yang tadi sore menantangnya. Salah satu berteriak pelan, "Kak, keluar lu. Jangan bikin susah. Bos kita pengen ketemu langsung sama lu." Raka menelan ludah. Tangannya gemetar, tapi ia tahu tidak bisa sembunyi terus. Ia meraih keris, lalu menggenggamnya erat. Dengan langkah pelan, Raka keluar dari rumah. Angin malam bercampur dengan hujan, membuat tubuhnya menggigil. "Ngapain lu malam-malam nyamperin gue? Kalau bos lu mau ketemu, kenapa nggak datang sendiri?" ucap Raka lantang, mencoba menutupi rasa takut. Anak buah preman itu tertawa sinis. "Bos kita itu orang sakti. Dia nggak sembarang datang. Lu bocah kecil, nggak sebanding buat dia. Tapi kalau lu keras kepala, ya udah, kita bawa sekarang juga." Mereka mulai maju mendekat, mengepung Raka. Hatinya semakin berdegup kencang. Namun keris di tangannya terasa hangat seakan memberi keberanian. Raka berdiri tegak, menatap satu persatu wajah mereka. "Gue nggak akan ninggalin keris ini. Kalau emang lu mau, lawan gue dulu." Kata-kata itu membuat beberapa preman marah. Salah satunya langsung maju dengan golok terangkat, mencoba menebas bahu Raka. Refleks Raka mengangkat kerisnya, dan anehnya, golok itu terpental seperti menabrak dinding keras. Preman itu mundur dengan wajah panik. "Anjir, bener kata orang, keris itu punya kekuatan." Anak buah yang lain jadi ragu untuk maju. Raka sendiri kaget. Ia tidak menyangka keris itu benar-benar bisa melindunginya. Tiba-tiba suara berat menggema dari arah belakang. "Udah cukup. Mundur kalian." Semua anak buah preman langsung menunduk. Dari kegelapan, muncul sosok besar dengan rambut gimbal panjang, tubuh penuh tato, dan mata tajam yang memancarkan wibawa menakutkan. Raka tahu itu pasti bos mereka, orang yang disebut punya ilmu rawa rontek. Pria itu menyalakan rokoknya dengan santai meski hujan masih turun. "Jadi ini bocah yang punya keris itu?" "Hahaha, ternyata cuma remaja ingusan," katanya sambil menghembuskan asap. Raka menelan ludah, tapi mencoba berani. "Kalau lu bener-bener sakti, kenapa masih butuh keris gue? Bukannya orang sakti nggak perlu senjata?" Bos preman itu tersenyum sinis, lalu melangkah maju mendekati Raka. "Bocah, lu nggak ngerti, ilmu rawa rontek gue bikin gue nggak bisa mati. Tapi keris itu bisa bikin gue lebih dari sekadar manusia. Dengan keris itu, gue bisa kuasain desa ini, bahkan lebih jauh." Anak buahnya bersorak mendukung. Suasana semakin tegang. Raka menggenggam keris makin erat. Hatinya berbisik kalau malam ini bakal jadi malam penentuan. Hujan semakin deras, petir menyambar tepat di atas mereka, membuat suasana seperti panggung pertempuran. Bos preman itu menjatuhkan rokoknya, lalu menarik golok besar dari pinggang. "Gue kasih pilihan terakhir.
Bocah, kasih keris itu, atau gue sendiri yang ambil dari tubuh lu. Raka berdiri dengan kaki gemetar, tapi matanya menatap tajam. Bokap gue titipin keris ini buat dijaga, bukan buat diserahin ke orang serakah kayak lu. Kalau harus lawan, gue siap. Anak buah preman langsung mundur memberi ruang, menunggu pertarungan yang sebentar lagi pecah. Tanpa aba-aba, bos preman itu menyerang. Goloknya menyambar cepat ke arah Raka, membuat Raka terpaksa menangkis dengan kerisnya. Dentuman logam beradu terdengar keras. Percikan api kecil keluar dari benturan itu. Raka terdorong ke belakang, tapi tidak jatuh. Dia merasakan kekuatan besar dari dalam keris mengalir ke tangannya. Astaga, gue gak percaya ini nyata, ucapnya dalam hati. Sementara bos preman tertawa, lumayan juga bocah, tapi lihat aja nanti. Ilmu rawa rontek, gue bikin lu nyesel nantangin gue. Pertarungan pun berlanjut. Raka mencoba bertahan dengan segala tenaga, meski tubuhnya lemah dibanding lawannya. Setiap serangan terasa seperti badai yang sulit ditahan. Tapi keris itu seakan hidup, menggerakkan tangan Raka, memberi celah untuk menangkis, bahkan menyerang balik. Beberapa kali golok bos preman terpental karena sentuhan keris itu. Anak buah preman yang menonton mulai berbisik ketakutan. Mereka tidak menyangka bocah desa bisa menahan bos mereka sejauh ini. Raka sendiri masih diliputi rasa takut, tapi di balik itu ia merasa ada kekuatan yang membimbingnya. Di tengah hujan deras dan suara petir, Raka sadar kalau malam ini bukan sekadar perkelahian biasa. Ini adalah awal dari takdir besar yang harus ia jalani. Ia harus membuktikan kalau warisan dari ayahnya bukan sekadar benda tua, melainkan amanah yang bisa menentukan keselamatan banyak orang. Dengan napas terengah, ia bersiap menahan serangan berikutnya. Dalam hatinya ia berbisik, "Bokap, kalau benar keris ini titipan buat gue, kasih gue kekuatan buat menang lawan dia." Hujan terus mengguyur deras. Tanah di bawah kaki Raka sudah berubah jadi lumpur licin. Bos preman itu melangkah dengan tenang meski tubuhnya besar. Setiap gerakannya menunjukkan kalau dia terbiasa bertarung. "Lu kira bisa menang lawan gue, bocah?" katanya sambil tertawa dingin. Raka mengangkat kerisnya dengan kedua tangan, menatap lurus ke arah lawannya. "Gue gak peduli soal menang atau kalah. Yang jelas, gue gak bakal kasih keris ini ke lu." Anak buah preman yang menonton semakin heboh. Beberapa bersorak memberi semangat pada bosnya, sementara yang lain mulai terlihat ragu karena aura dari keris itu semakin kuat. Pertarungan kembali pecah. Bos preman melompat cepat, goloknya menghantam keras ke arah kepala Raka. Raka menangkis dengan keris. Suara dentuman logam membuat telinga berdenging. Tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang, tapi keris itu seperti menyalurkan tenaga tambahan sehingga tangannya tidak patah. Raka menggertakkan gigi, mencoba melawan rasa sakit di lengannya. "Lu kuat juga ternyata, bocah," ucap bos preman dengan wajah kagum bercampur marah. "Tapi sayang, lu belum tahu apa itu rawa rontek." Ia merobek bajunya sendiri, menunjukkan luka lama di dada yang tiba-tiba menutup sendiri di depan mata semua orang. Raka membeku sejenak. "Apa? Luka itu bisa nutup sendiri?" gumamnya. Dani yang diam-diam mengikuti dari jauh juga melihat dengan jelas. Wajahnya pucat ketakutan. Anak buah preman tertawa puas. "Bos kita nggak bisa mati. Kak, mau lu tusuk berapa kali juga tetap bangun lagi." Raka mulai panik. Bagaimana caranya mengalahkan orang yang nggak bisa mati? Tapi ia ingat pesan terakhir ayahnya, "Jaga keris ini baik-baik." Mungkin jawabannya ada di dalam pusaka itu. Raka menggenggam keris lebih erat, merasakan hawa panas menjalar dari gagangnya hingga ke dadanya, membuat semangatnya kembali membara. Bos preman kembali menyerang dengan brutal. Setiap tebasan goloknya seperti badai yang bisa memotong pohon. Raka melompat ke samping, menangkis, lalu menyerang balik dengan tusukan cepat. Kerisnya berhasil menusuk perut lawan. Darah segar keluar. Tapi beberapa detik kemudian, luka itu menutup lagi tanpa sisa. Bos preman hanya tertawa terbahak-bahak. "Rasain, bocah, gak ada senjata dunia yang bisa bunuh gue." Raka mundur sambil terengah, tubuhnya penuh lumpur dan basah kuyup. Ia tahu
Pertarungan ini bukan sekadar soal fisik, tapi soal bagaimana ia bisa menemukan titik lemah dari ilmu rawa rontek itu. Dalam keputusasaan, Raka mendengar suara samar di kepalanya. Suara itu mirip ayahnya. "Nak, tusuklah jantungnya, itulah satu-satunya jalan." Raka terkejut, matanya melebar. Ia berusaha memastikan suara itu nyata atau hanya halusinasi. Tapi keris di tangannya semakin bergetar, seperti memberi kode. Bos preman yang melihat Raka melamun, malah semakin agresif. Ia menghantam Raka hingga jatuh tersungkur ke lumpur. "Udah, kasih aja keris itu. Lu gak akan selamat malam ini," teriaknya. Raka mengusap wajahnya yang penuh lumpur, lalu berdiri dengan tekad baru. "Kalau emang begitu, gue cuma punya satu kesempatan." Pertarungan terakhir pun pecah. Bos preman mengayunkan goloknya sekuat tenaga ke arah kepala Raka. Tapi kali ini, Raka menghindar dengan cepat. Ia menunduk, lalu berlari maju menusukkan keris tepat ke dada lawannya. Jeritan keras terdengar, darah muncrat, tubuh bos preman terhuyung. Anak buahnya menjerit panik. Beberapa langsung lari tunggang langgang. Raka menekan keris itu lebih dalam, tepat mengenai jantung. Mata bos preman melotot, tubuhnya bergetar hebat. Lalu ia jatuh tersungkur. Semua orang membisu, hanya suara hujan deras yang menemani. Tapi kejadian aneh terjadi. Tubuh bos preman yang sudah terkapar tiba-tiba bergerak lagi. Luka di dadanya mencoba menutup, tapi kali ini gagal. Tubuhnya menggeliat seperti ular. Matanya merah. Suaranya melengking, tidak manusiawi. Raka terkejut mundur. Kerisnya masih menancap di dada lawan. "Astaga, kenapa masih hidup?" ucapnya. Anak buah yang tersisa menatap dengan ngeri. Gawat, rawa ronteknya gagal. "Tapi, kenapa kepalanya?" ucap anak buahnya. Tiba-tiba kepala bos preman itu terlepas sendiri dari tubuhnya, jatuh ke lumpur, lalu menghilang entah kemana. Tubuhnya terbaring kaku, tapi tanpa kepala. Semua yang melihat terdiam, antara takut dan tidak percaya. Raka berdiri terpaku. Tangannya masih gemetar memegang keris yang basah darah. Dani berlari menghampirinya, menarik lengannya. "Raka, lu gila. Lu benar-benar ngalahin dia." Tapi kepalanya hilang kemana? Raka hanya bisa menatap langit yang masih diselimuti hujan. Dalam hatinya ia tahu, pertarungan ini baru permulaan. Keris yang diwariskan ayahnya bukan sekadar senjata, melainkan amanah besar yang bakal menyeretnya ke jalan penuh bahaya. Keesokan paginya, desa langsung gempar. Kabar kematian bos preman menyebar secepat api. Orang-orang berkerumun di rumah kayu yang dijadikan markasnya. Tubuh besar bos preman sudah terbujur kaku di dalam peti kayu, tapi semua warga terperangah karena kepalanya tidak ada. Beberapa bisik-bisik sambil menutup mulut, "Astaga, kepalanya hilang kemana ya? Gimana bisa orang mati tanpa kepala?" Anak buah yang selamat hanya diam dengan wajah pucat. Mereka tidak berani cerita apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Raka berdiri jauh di belakang, menatap kerumunan dengan hati berat, merasa semua mata perlahan mencari tahu siapa yang menyebabkan ini. Pak Udin, pemilik warung kopi, mendekati Raka. "Kak, gue tahu semalam lu ada di sana. Ceritain sama gue, apa yang sebenarnya terjadi?" Raka menunduk, mencoba mencari kata. "Pak, gue gak sengaja. Dia sendiri yang maksa datang ke rumah gue, minta keris warisan bokap. Gue terpaksa melawan." Pak Udin menarik napas panjang, lalu menepuk bahunya. "Kak, jangan bilang ke sembarang orang soal keris itu. Kalau warga tahu, bisa jadi rebutan. Gue cuma bisa pesan satu. Lu harus jaga baik-baik. Kalau jatuh ke orang serakah lagi, bisa lebih parah." Raka mengangguk. Meski di dalam hatinya, rasa takut masih belum hilang. Malam harinya, suasana desa makin menyeramkan. Beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari arah rawa dekat desa. Suara seperti teriakan panjang bercampur suara tawa, membuat bulu kuduk berdiri. Seorang nenek di kampung berbisik, "Itu kepala si Gimbal gentayangan. Rohnya nggak tenang karena mati ditusuk pusaka." Anak-anak kecil dilarang main keluar rumah setelah maghrib. Raka yang mendengar kabar itu hanya bisa termenung. Pikirannya makin berat. Kalau kepalanya benar gentayangan, berarti gua belum selesai. Bisa jadi
dia bakal balas dendam. Dani yang selalu setia menemani, mencoba menenangkan Raka. Bro, lu jangan nyalahin diri lu sendiri. Kalau lu nggak ngelawan semalam, mungkin sekarang lu yang udah mati. Lu cuma bertahan, itu bukan salah lu. Raka tersenyum tipis, tapi tetap gelisah. Iya sih Dan, tapi kenapa bokap harus warisin keris ini ke gue? Kenapa bukan orang lain yang lebih siap? Dani menepuk pundaknya keras. Mungkin karena bokap lu tahu lu punya hati yang kuat. Kekuatan tanpa hati yang bener cuma bikin orang hancur. Lihat aja bos preman itu. Ilmunya tinggi, tapi hatinya busuk. Makanya dia jatuh. Kata-kata itu membuat Raka sedikit lebih tenang. Meski rasa takutnya belum hilang. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana desa belum juga kembali normal. Orang-orang masih sering membicarakan mayat tanpa kepala itu. Ada yang percaya kepalanya diserap oleh keris Raka. Ada juga yang bilang kepalanya nyemplung ke rawa dan jadi makhluk gaib. Raka semakin jarang nongkrong di warung kopi. Lebih banyak mengurung diri di kamar sambil menatap keris. Ia sering berbisik sendiri. Apa sebenarnya tujuan gue dikasih benda ini? Apa gue harus ngelawan hal-hal kayak gini selamanya? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ia teringat wajah ayahnya yang selalu menatapnya dengan penuh keyakinan. Suatu malam, Raka bermimpi lagi. Dalam mimpinya ia melihat ayahnya duduk di tepi rawa dengan wajah tenang. Nak, jangan takut. Jalan lu memang gak gampang, tapi keris itu bukan cuma senjata. Itu ujian buat hati lu. Kalau lu kuat, lu bisa bawa kebaikan. Kalau lu lemah, keris itu bakal ngelindas hidup lu sendiri. Raka terbangun dengan keringat dingin, tapi kali ini hatinya lebih mantap. Ia merasa seperti baru dapat petunjuk jelas. Oke ya, gue bakal coba kuat, gue bakal jaga keris ini. Meskipun gue harus lawan rasa takut gue sendiri. Besok paginya, kabar makin heboh. Peti jenazah bos preman itu sudah dikubur. Tapi warga yang ikut tahlilan bilang mereka mendengar suara ketukan dari dalam tanah. Suara seperti seseorang yang berusaha keluar dari dalam kubur. Orang-orang lari terbirit-birit. Ada yang langsung pingsan karena ketakutan. Berita itu menyebar ke seluruh desa, membuat cerita bos preman Rawa Rontek makin jadi legenda. Tubuhnya udah dipeti, tapi kepalanya hilang. Jangan-jangan rohnya gentayangan selamanya. Bisik warga di setiap sudut kampung. Raka sadar, hidupnya sudah berubah total. Ia bukan lagi remaja biasa yang mikirin motor kredit atau nongkrong doang. Kini semua orang menghubungkan dirinya dengan kematian bos preman itu. Meski takut, ia juga merasa ada pelajaran besar yang harus ia ambil. Kekuatan bukan buat disombongkan, tapi buat jaga orang lain dari kejahatan. Ia mulai berpikir lebih dewasa, meski masih dalam tubuh seorang anak tongkrongan. Dalam hatinya, ia berkata, kalau bokap percaya sama gue, berarti gue juga harus percaya sama diri gue sendiri. Sejak itu, cerita tentang mayat tanpa kepala jadi bahan omongan yang gak ada habisnya. Orang-orang makin penasaran, makin takut, sekaligus makin kagum dengan keberanian Raka. Tapi di balik semua itu, Raka tahu jalan yang ia pilih baru saja dimulai. Keris sakti itu masih menyimpan banyak rahasia, dan kepalanya bos preman yang hilang mungkin belum benar-benar pergi. Malam-malam di desa pun berubah jadi penuh tanda tanya, meninggalkan Raka dengan beban yang semakin berat di pundaknya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat. Desa masih dipenuhi gosip tentang mayat tanpa kepala, suara dari dalam kubur, dan kepala bos preman yang katanya gentayangan di rawa. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah malam. Para orang tua sering bisik-bisik sambil nyalain dupa di teras rumah. Sementara itu, Raka memilih untuk lebih banyak menyendiri. Ia masih nongkrong sesekali dengan Dani dan teman-teman, tapi wajahnya berubah. Tidak ada lagi canda tawa berlebihan, ia lebih banyak diam. Sesekali menghela napas panjang. Dani yang duduk di sebelahnya suatu sore berkata, "Bro, lu beda sekarang, kayak udah bukan Raka yang dulu." Raka tersenyum tipis mendengar itu. Mungkin emang gue harus berubah dan gue udah ngelewatin hal yang gak semua orang bisa bayangin. Bokap warisin keris ini ke gue bukan buat gaya-gaya. Dia pasti tahu suatu saat
gue harus hadapin hal kayak gitu. Dani mengangguk sambil menyeruput kopi hitamnya. Ya lu bener sih kak, tapi inget juga, jangan sampai keris itu bikin hidup lu hancur. Kekuatan kayak gitu gampang banget bikin orang sombong. Lu harus tetap jadi Raka yang gue kenal, anak tongkrongan yang hatinya tulus. Kata-kata itu masuk ke hati Raka, membuatnya sadar kalau beban besar ini gak boleh bikin dia kehilangan dirinya sendiri. Malam harinya, Raka duduk di kamar sambil menatap keris yang tergeletak di meja. Cahaya bulan menembus jendela dan membuat pusaka itu berkilau samar. Raka teringat semua yang sudah terjadi. Dari bisikan misterius, pertarungan melawan anak buah preman, sampai momen saat ia menusukkan keris ke dada bos mereka. Semua terasa cepat, tapi meninggalkan luka dan pelajaran yang dalam. Ia bergumam pelan. Kekuatan bukan buat ditakuti, tapi juga bukan buat dipamerin. Kekuatan itu ujian. Apakah hati gua bisa tetap bener, atau malah kebalik? Jadi kayak mereka. Kalimat itu terasa berat, tapi membuatnya mantap menatap hari esok. Beberapa warga mulai datang diam-diam ke rumah Raka. Ada yang minta tolong biar aman dari gangguan, ada juga yang sekadar penasaran pengen lihat keris. Raka dengan sopan menolak setiap permintaan untuk memperlihatkan pusaka itu. Maaf pak, bu, keris ini titipan bokap. Gue nggak bisa sembarangan nunjukin. Lagian bukan benda ini yang bikin orang selamat, tapi hati dan niat baik kita sendiri. Sebagian warga kecewa, tapi sebagian lagi kagum dengan kedewasaan Raka yang masih remaja, tapi bisa berpikir sejauh itu. Diam-diam, Raka mulai dihormati, meski ia sendiri tidak pernah meminta. Suatu sore, Dani kembali mengingatkan, bro, jangan pernah sendirian kalau malam. Kepala bos itu masih jadi misteri, bisa jadi suatu saat nongol lagi. Raka menatap sahabatnya itu dengan serius. Kalaupun muncul, gue nggak bakal kabur. Gue udah belajar, kalau lari nggak bikin masalah selesai. Gue lebih baik hadapin langsung. Dani terdiam, lalu tersenyum kecil. Lu makin dewasa sekarang kah? Gue bangga punya teman kayak lu. Raka menepuk pundaknya. Gue juga Dan. Tanpa lu, mungkin gue udah nyerah. Persahabatan mereka terasa makin erat. Jadi pengingat bahwa kekuatan bukan apa-apa tanpa orang yang bisa diandalkan. Hari-hari berikutnya, kehidupan Raka memang tidak sepenuhnya normal. Masih ada rasa takut, masih ada gosip menyeramkan. Tapi ia belajar menerima itu semua sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ia tahu kepalanya bos preman mungkin masih bergentayangan, tapi ia juga sadar bahwa rasa takut tidak boleh menguasai hidupnya. Dari seorang remaja yang dulu cuma mikirin motor kredit dan nongkrong, kini ia berubah jadi anak muda yang lebih bijak. Ia belajar bahwa hidup bukan cuma soal gaya, tapi soal tanggung jawab. Suatu malam, sebelum tidur, Raka berbicara dalam hati pada ayahnya. Ya, makasih udah percaya sama gue masih takut. Tapi gue juga ngerti sekarang, keris ini bukan sekadar pusaka. Ini pelajaran buat gue, supaya kuat, supaya nggak gampang goyah. Gue janji bakal jaga ini, bukan cuma kerisnya, tapi juga hati gue sendiri. Angin malam berhembus lembut, seakan jadi jawaban dari doa itu. Raka tersenyum, lalu memejamkan mata dengan tenang. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Sejak saat itu, cerita tentang bos preman rawa rontek yang mati tanpa kepala jadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut di desa itu. Anak-anak sering mendengar kisahnya sambil merinding. Orang dewasa menjadikannya pelajaran bahwa kesombongan dan kerakusan pasti ada balasannya. Nama Raka pun ikut disebut-sebut. Bukan sebagai orang sakti, tapi sebagai anak yang berani melawan ketidakadilan. Ia sendiri tidak pernah menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya merasa sedang menjalani amanah. Tapi di balik semua itu, ia tahu jalan panjang masih menunggunya. Dan begitulah, dari seorang remaja biasa yang suka nongkrong, Raka berubah jadi simbol keteguhan hati. Ceritanya mengajarkan bahwa setiap orang punya ujian hidup masing-masing. Dan kekuatan sejati bukanlah dari pusaka atau ilmu, melainkan dari keberanian menjaga hati tetap bersih. Karena pada akhirnya, bukan keris yang membuat Raka istimewa,
tapi pilihannya untuk tetap menjadi manusia meski godaan kekuasaan ada di depan mata. Itulah pelajaran hidup yang membuat legenda ini tidak hanya menyeramkan, tapi juga menginspirasi siapapun yang mendengarnya.